saya di Wulandari, editor majalah Mix. Dan saya akan kehadiran milenial, masih muda, sudah mampu menggeluti 3 profesi sekaligus. Sebagai influencer atau content creator, lalu sebagai writer, dan yang terakhir sebagai entrepreneur, karena dia mampu membangun bisnis barunya, Fishbar. Nah, sambil siapa sih milenial kita kali ini? Dia adalah Wildan Alamsyah. Nah, mungkin Gen Z dan Gen Y akrab banget nih dengan Bang Wildan. Aku panggil Bang Wildan karena followernya sering menyebut Wildan Alamsyah sebagai Bang Wildan. Nah, aku coba undang Wildan Alamsyah sekarang ya. Sambil menunggu sebentar, aku cek Bang Wildannya sudah ada kah? Oke, belum, tapi sambil nunggu Bang Wildan ya, saya ingin kasih tahu sedikit. Wildan ini lahir 2 April 99, itu artinya masih 21 tahun, masih muda banget ya. Dan 2017 dia mencoba peruntungan sebagai editor untuk mengedit karya-karyanya sendiri, dan juga editor freelancer di sebuah perusahaan di Depok. Nah, 2019 Wildan gabung dengan tim Ricis, kemudian menerbitkan buku bestseller judulnya Pemimpin. Nah, nanti saya ingatkan kembali untuk sahabat Mix yang ingin bertanya, boleh loh, monggo silakan chat atau ketik pertanyaannya, karena akan ada dua penanya terbaik akan mendapatkan buku karya Wildan Alamsyah. Sebentar saya cek. Akan ada 2 buku karya Wildan Alamsyah yang akan diberikan kepada 2 penanya terbaik. Kemudian 2 postingan pertanyaan yang sudah lebih dulu masuk ke IG-nya Mix juga berhak mendapatkan 2 buku karya Wildan Alamsyah yang diterbitkan oleh Lovable. Apa sih 2 bukunya? 2 bukunya yaitu tahun 2019 bestseller buku Pemimpin, dan kemudian di 2019 juga Wildan berhasil membangun bisnisnya Fishbar. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh bisnis Fishbarnya seperti apa sih. Dan 2020 Wildan berhasil tembus followernya mencapai 2 juta follower di Instagram. Di tahun ini juga Wildan berhasil menerbitkan buku bestseller kembali, judulnya Seniman. Nah, nanti di Seniman juga menjadi salah satu buku yang akan diberikan ke sahabat Mix yang berhasil terpilih sebagai 4 penanya terbaik, baik dari IG maupun dari pas IG live. Kemudian Bang Wildannya kayaknya sudah mulai masuk nih. Sebentar ya. Ya. Halo Bang Wildan. Halo Kak. Hai, apa kabar Bang Wildan? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat ya, seneng loh. Aku bisa join sama Bang Wildan, karena kan pasti sibuk banget nih Bang Wildan sekarang ya. Boleh say hi nggak ke Bang Wildan, ke sahabat-sahabat Mix dan followernya? Kalau nggak salah followernya Bang Wildan itu biasa disebut apa Bang? Aku nggak ada panggilan khusus sih, cuma kalau film Sobat Barbar biasanya. Oh, Sobat Barbar, boleh kita panggil Sobat Barbar aja ya. Kalau Mix tuh biasanya sahabat Mix, kalau Bang Wildan manggil Sobat Barbar ya. Mungkin bisa say hi dulu buat Sobat Barbar dan sahabat Mix, Bang Wildan. Halo sahabat Mix dan Sobat Barbar semuanya, semoga kita tetap dalam Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam jasmani dan rohani. Amin. Ini Bang Wildan ini kan masih muda banget ya, 21 tahun. Saya 21 tahun belum sukses ini loh. Ini udah sukses bisa langsung menggeluti tiga bidang sekaligus. Content creator, as influencer dengan 2 juta follower, wow gitu. Kemudian yang kedua, writer dengan 2 buku terbitannya yang salah satunya juga akan di movie ya, Bang Wildan ya, yang Pemimpin ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bangun bisnis as entrepreneur dengan brandnya Fishbar ya. Boleh cerita nggak Bang Wildan? Ini nih pertanyaan yang masuk di IG ini banyak banget nanya. Gimana sih kok bisa gitu loh, seorang anak muda seperti Bang Wildan sudah mampu menggeluti 3 profesi sekaligus. Monggo Bang Wildan ceritain. Kalau menurut aku sih yang penting kerja keras ya, jangan pernah minder. Kita ini apa, kita kerjanya apa, kayak writer kerja sebagai apapun itu harus tetap semangat, karena
kesulitan tuh pasti ada kalau kita punya keyakinan, teman semuanya. Betul. Kalau Waktu itu tips dari awalnya, ya, Bang Wildan nekunin ini dulu ya, konten creator dulu ya Bang Wildan ya? dulu tuh aku nge-YouTube. Awal-awal, oh Aku orang YouTube. Iya, Oh, jadi aku tahun punya berapa tuh Bang Wildan? dari 2015 sih. Jadi aku punya ide, punya Channel YouTube. YouTube? Mm-hmm. Terus teman-teman aku nih yang suruh main, lu main dong di YouTube gua gitu. Nah. Jadi nggak pede lah, dulu tuh nggak pede orangnya. Masa sih dulu nggak pede? Iya, Wah, pemalu dulu orang. nggak pede. Malu ya. Iya, Jadi di belakang layar aja ya berarti ya. di belakang Bangga ya. layar sampai Oke. ngambil gambar gitu. Sambil ngambil gambar. Oke. Itu terus kemudian kalau aku juga sempat baca bukunya nih Bang Wildan, buku pemimpin. Ini nanti yang akan teman-teman atau sahabat Mix dan sobat barbar yang bakal dapatkan untuk 4 penanya terbaik. Nah, ini waktu itu aku sempat baca awalnya itu bikin konten-konten video zaman-zamannya masih SMA ya. Boleh cerita nggak? Akhirnya kalau nggak salah dapat 2 penghargaan kalau nggak salah. Alhamdulillah pas SMA itu dapat 2 penghargaan dan itu sebenarnya kayak bosan sih. Di sekolahku tuh nggak ada ekskul sinematografi atau ekskul fotografi gitu. Nah, kebetulan banget guru bahasa Indonesia waktu itu kasih tugas untuk bikin film pendek. Nah, gimana caranya aku support sama tugas ini gitu. Aku usaha keras sama sama tugas ini dan akhirnya aku nulis skenario yang benar-benar tertata rapi lah, sama ambil gambarnya juga masih pakai handphone waktu itu. Handphone biasa ya? Ya, dari situ nggak taunya banyak yang lirik. Nah, banyak yang lirik, dari situ banyak tawaran-tawaran lomba. Akhirnya aku ikut. Dan alhamdulillah 2 lomba itu menang. Gitu. Dan waktu perpisahan sekolah juga luar biasa ya. Videonya yang waktu itu yang bikin Wildan dan kawan-kawan ya? Iya, itu sebenarnya guru kan nyuruhnya dan bikin drama musikal gitu dong buat perpisahan sekolah. Oh, saya nggak bisa Bu, kalau itu saya nggak terlalu jago. Nah, kalau bikin film, insya Allah saya bisa bikin film pendek. Saya sama teman-teman saya itu yang di buku pemimpin, saya buatlah video atau film pendek dan itu ditampilkan pas saya sama teman-teman saya wisuda. Gitu. Terus sampai akhirnya bikin buku. Nah, ini banyak juga nih Bang Wil yang nanya, gimana ya caranya bikin buku? Gimana tuh akhirnya akhirnya bisa bikin buku? Emang karena suka nulis ya? Dari dulu suka banget nulis, dari SMP tuh udah punya blog pribadi. Oh, udah main sosial media banget ya, main blog, main YouTube, main IG ya? Iya, dulu tuh panutanku banget tuh Raditya Dika. Oh, benchmarknya ya? Iya, Raditya Dika dan Pidi Baik waktu itu. Oh, Pidi Baik ya? Pidi Baik kan lebih nulis ke offline. Menara itu ya? Negeri 5 Menara ya? Salah satunya ya, kalau nggak salah ya? Kalau aku taunya Pidi Baik tuh Asbunaya, terus Twitter terus Dilan gitu. Dan waktu itu kayak, oh berarti dunia internet nih ngasih kita kesempatan buat nyaturin keresahan kita gitu. Salah satunya kayak blogger waktu itu. Dan aku nulis keresahanku tuh di blog, di bukuku gitu. Jadi kayak keresahan sehari-hari aja. Terus aku kasih nih puisi-puisi ke teman-teman. Ini gimana puisi gua, bagus gak sih? Dan mereka kayak malah, iya apaan sih lu, alay banget sih lu. Dari situ aku makin, nggak mungkin nih kayak gini. Mungkin mereka malu untuk ngungkapin kalau puisiku bagus gitu. Mikir positif. Sampai akhirnya penerbit Lovable ngubungin temanku Rio Ardila, dan Rio Ardila ngubungin, dan lu mau gak nih bikin buku? Waktu itu katanya lu pengen banget punya buku, cuma lu gak ada keberanian untuk store naskah ke penerbit. Dan akhirnya penerbitnya langsung yang nawarin, ya udahlah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu. Itu pertama kali berarti buku pemimpin ya, Bang Wil ya? Iya, buku pemimpin pertama kali, dan itu juga kaget banget sih. Kok laku ya? Kok banyak yang beli ya? Oh, nggak nyangka berarti ya? Nggak nyangka laku ya? Bahkan pas pertama kali meeting sama orang Lovable tuh aku ngomong kayak, Mas, aku nggak ngejamin buku ini bakal laku ya, soalnya aku nggak ada
aku nggak ada keberanian untuk aku bakal laku gitu. Tapi aku ada keyakinan kalau buku ini bakal insya Allah dibeli sama orang. Allah aku itu dibeli sama banyak orang, malah bukan sama orang aja. Iya. Sampai berapa kali cetakan sih waktu itu aku sempat melihat ada yang sampai 4 sampai 5 kali cetakan ya Bang Wil ya bukunya. Oke. Nah, terus di tahun 2019 kan juga udah nyoba bikin bisnis nih, Fishbar. Boleh dong cerita nih teman-teman juga penasaran sahabat Mix dan sobat Barbar nih. Kok bisa gitu akhirnya terjun ke dunia bisnis? Nah, jadi tuh dulu pas SMA tuh mikir gimana caranya nih aku bisa jajan tapi nggak uang hasil orang tua gitu. Wah, hebat. Bisa jajan tapi nggak hasil orang tua ya? Iya. Tapi hasil jadi sendiri. Aku kan sekolahnya di Jakarta Selatan, di mana budaya anak-anak Jakarta Selatan kan emang kayak keren gitu, nongkrongnya di kafe. Agak-agak hedon malah ya? Ya hedon lah, pokoknya belanjanya juga di mall gitu, baju-baju. Nah, aku gimana caranya nih? Kok teman-teman pada bisa ya naik kendaraannya bagus, terus ini. Tapi aku mikir, oh mereka semua masih pakai hasil orang tua gitu. Mereka semua belum bisa dibilang keren. Nah, aku sama temanku namanya Agung. Teman SMA tuh namanya Agung. Agung nih emang anak orang kaya gitulah. Yes. Orang kaya, orang ada. Gung, lu kan punya banyak duit sih gituin. Kita bisnis kaos yuk, kita jual-jualin kaos gitu. Ntar gue yang gambar, nanti yang yang modalin. Oke dan kita bikinlah 12 kaos, 12 kaos dan itu cuma laku 1. dalam berbulan-bulan tuh lakunya cuma 1. Laku 1. Iya, itu juga ya Allah nggak kerasa. Ini gimana bingung gitu kan, balikin ke Agung. Udah dan gue gantiin nggak apa-apa. Yang penting bajunya kita bagi-bagiin aja ke teman-teman kita. Akhirnya bajunya gitu. Dan aku pas 2019 nih alhamdulillah punya tabungan. Dimana aku benar-benar dari udah mulai kerja tuh waktu itu di Ricis, jadi editor. Aku tabung hasil gajianku itu, aku tabung. Buat modal. Ya buat modal dan waktu itu nggak sempat kepikiran buat bisnis clothing lagi nih. Dan aku ketemu sama temanku juga kan, lu kan udah ini nih, udah ada uang kali buat bisnis. Oh iya, bisnis kali ya, bisnis apa ya? Bisnis clothing. Jadi asal aja gitu, kayak asal. Ya udah, oh iya dulu kan gue pernah punya bisnis clothing. Akhirnya awalnya tuh aku sama teman-teman SD. Enggak sih, enggak sama teman-teman SD, sama teman SD, sama Busro. Sampai akhirnya aku ngajak abang, aku ada, dia lebih paham masalah bahan dan produksian segala macam. Akhirnya aku berdiriin lah Fishbar waktu itu gitu. Jadi kayak ya udah nih modal sekian juta, aku nekat nih. Aku yang tadinya kayak insecure, lagi-lagi aku insecure tuh. Kayak laku nggak ya? Masalahnya kaos nih, orang udah banyak banget bikin kaos kan di zaman sekarang. Apalagi artis juga pada punya brand sendiri. Terus orang kalau ke mall pasti maunya pakainya bajunya tuh yang bagus gitu. Dan jarang banget, apalagi teman-temanku yang orang selatan, Jakarta Selatan, itu jarang banget pakai produk-produk lokal, maunya produk luar, H&M lah, Pull & Bear lah segala macam. Kan berubah mindset itu gitu. Gimana caranya gue bikin kaos yang harganya jauh, nggak terlalu mahal dan bagus gitu, kualitasnya bagus, bahannya bagus, desainnya, gambar-gambarnya juga bagus, keren gitu kalau dilihat kalau kita masuk mall lah gitu. Kalau kita di acara-acara keren nih, kita kalau pakai baju itu keren. Nah aku abis itu mikir ya udah kita namain Fishbar. Kenapa namanya Fishbar? Fishbar itu kan visual barbar ya. Barbar itu ya, kalau menurut pribadi itu ada artinya sendiri gitu, barbar. Apa tuh? Nah ya itu itu rahasia dapur. Oh, rahasia dapur ya, nggak boleh dikasih tahu ya ke sobat barbar maupun ke sahabat Mix. Jadi akhirnya visual itu kita memanfaatkan kita ini menjual visual sebenarnya dalam bentuk kaos. Awal-awal tuh kita bikin kaos. Kontennya, desainnya semua yang bikin konsepnya Bang Wil ya? Enggak, desainnya sih aku jadi konseptornya. Jadi kayak aku owner. Aku owner, konseptor juga. Jadi kayak aku ada yang sekarang namanya Agung juga kebetulan. Gue pengen bareng kayak gini gitu kan. Alhamdulillah kita kayak Honda, one heart. Kita satu hati, aku sama Agung satu hati, kayak satu pemikiran lah. Oh oke bang, bareng.
Dan kayaknya nggak cuma clothing ya, akhirnya berkembang jadi merchandise ya, Bang Will ya. Jadi iya kita kayak soalnya emang banyak banget kan kalau kita jualan cuma kaos nanti orang bakal bosen kan. Yes, ada variatifnya ya. Ya sampai kita bikin botol, tumbler, termos, terus juga gantungan tas ya, tote bag gitu ya. Tote bag, topi, sarung, dan masih banyak lain rencana kita ke depan. Bahkan kayak hal-hal kecil pun bakal kita bikin supaya orang-orang Indonesia makin bangga dengan produk lokal. Amin. Apalagi produk anak muda ya. Betul banget. Hasilnya gimana Bang Will sekarang? Udah punya toko fisik atau memang dijualnya online atau gimana Bang Will? Untuk yang Alhamdulillah Fishbar. kita udah ada toko offline ya, store Fishbar Store. Oke, di mana? Di daerah Kukusan Depok, dan nanti tanggal 12 Juli kita bakal ngadain grand opening. Oke, grand opening. Aku Congratulations. sama brand juga namanya Quality Time, di mana ownernya Rame. Kita kerjasama gimana nih caranya membangun masyarakat Depok supaya cinta sama produk lokal. Good. Ini akan tambah lagi nggak untuk outlet fisiknya sendiri atau outlet offline-nya sendiri? Kalau bakal nambah ya, cuma kan kita ini baru nyoba offline dulu nih, gimana penjualan di offline. Soalnya kan masa pandemi itu benar-benar nurunin omset semua perusahaan kan. Dari mulai perusahaan kecil sampai perusahaan besar pun omsetnya turun, dan Fishbar pun termasuk kena dampak itu gitu. Kita jualan apapun ya pengurangan. Kita gebrakan baru, kita bikin sendal, kita bikin apa-apa supaya orang makin menarik untuk membeli gitu. Tapi dijual online juga kan ya Bang Will ya untuk online karena ya awalnya di marketplace. Iya di marketplace di Shopee. Oke, gitu. Bang Will, sorry ya, pinatnya tuh aku ada salah typo, jadi kelebihan huruf A. Mohon maaf. Oh iya santai. Apa? Mohon maaf juga sobat barbar, sahabat mix. Biasa jempol aku tuh sedikit agak besar, jadi kalau ngetik kadang-kadang suka muncul dua type gitu, Bang Will. Nah, ngomongin tadi Fishbar nih, Bang Will. Ke depan ada rencana mau diapakan bisnis ini sendiri? Untuk Fishbar kedepannya kita yang aku bilang tadi, kita bakal lebih banyak lagi ngeluarin katalog atau produk-produk baru, dimana supaya pelanggan-pelanggan kita, orang-orang Indonesia tuh nggak bosen gitu ngeliat Fishbar tuh cuma kaos atau botol aja. Kita bakal ngeluarin banyak, kita udah ngeluarin sendal, dan nantinya juga Fishbar bakal banyak kolaborasi dengan brand lokal lainnya. Quality Time salah satu bocorannya, dan brand-brand lokal lain kita bakal kolaborasi, karena menurutku di 2020 sekarang ini udah bukan ajang kompetisi lagi, tapi ajangnya kolaborasi antara brand-brand lokal. Ya, betul. Nah, ini Bang Will, kunci sukses seorang influencer, content creator atau key opinion leader ini kan biasanya dari follower ya, Bang Will ya. Nah, gimana sih cara Bang Will ini nih membangun hubungan ke 2 juta followernya ini sendiri? Apakah rajin menyapa lewat misalkan IG live sehari bisa berapa kali, atau juga dulu zaman-zamannya sebelum pandemi sering rutin meet and greet? Ini boleh cerita nggak Bang Will? Gimana membangun hubungan sama para followernya Bang Will, sobat barbar ini? Nah, itu caranya ya. Maksudnya aku juga bingung kenapa followers nih tiap hari makin banyak gitu. Dimana followers banyak tuh satu sisi itu adalah keberkahan dan keberhasilan, tapi satu sisi adalah itu beban gitu. Beban buat seorang Wildan. Karena ini bakal jadi tanggung jawab yang sangat besar dong. Karena aku semakin banyak sama orang, aku semakin perhatiin sama orang. Jadi aku nggak bakal bisa ngelakuin seenak atau semauku sendiri. Jadi aku pikirin banyak hal supaya followersku ini nggak ngiranya aku macem-macem. Nah, kalau gimana caranya buat followers nyaman gini-gini segala macem, ya yang penting kita baik aja sih. Maksudnya pandangan baik orang-orang juga kan beda. Kadang aku juga di hate, ya udah wajar gitu. Kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk suka sama kita gitu. Tapi kita harus gimana caranya image kita nih tetap baik gitu, tanpa pencitraan. Tetap kalau seorang Wildan nih, banyak banget followersku yang bilang, kenapa aku sempat nanya juga kan ke followers,
kenapa sih lu pada nge-follow Wildan? Ya udah, karena Wildan orangnya apa adanya, terus juga gitu nggak ya. pencitraan, Nggak pencitraan ya. nggak gitu, ngalir aja sih. Nih kalau aku analisis apa namanya komen yang masuk di setiap apa namanya postingannya Wildan ini, mereka tuh termotivasi. Aku ingat banget, aku baca ada satu kalimat yang menarik banget di buku pemimpin yang Wildan tulis. Pesan dari gue buat kalian yang sering diremehkan segelintir orang, ada kalanya pikiran negatif orang-orang jangan dibalas dengan perkataan, cukup balas dengan prestasi dan senyum ke arahnya, karena kita nggak seburuk pemikiran mereka. Ini menarik banget menurut saya. Ini mungkin yang memotivasi milenial dan Gen Z dan Gen Y nih ya untuk tetap ya meskipun tidak berpotensi, agak-agak pesimis, tapi tetap apa namanya berusaha untuk mampu menghasilkan sesuatu seperti Bang Will. Boleh cerita nggak gimana sih caranya Bang Will memotivasi sobat barbar sendiri dan followernya Bang Will? Yeah. Kalau aku selalu berpesan kepada followersku tetap menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Karena banyak sekali di era milenial atau zaman sekarang ini banyak anak muda nih yang bangga dengan kenakalannya, bangga dengan dosa-dosanya. Itu yang bahaya kan. Seharusnya kita bangga dengan prestasi-prestasi yang kita punya. Kita bangga kalau kita punya karya. Jangan malah kita bangga kalau kita nakal, kita nongkrongnya sana sini. Jangan. Oke lah kita nongkrong segala macam. Cuma inget, kalau orang tua berpesan baik kepada kita, itu harus selalu didengar dan harus selalu dijalankan. Ketika nantinya kita tidak menjalankan perintah orang tua kita, itu bakal nyesel banget sih kalau menurutku. Jadi buat teman-teman semua nih, jangan pernah, oke lah kalian tidak bisa membahagiakan orang lain. Itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian jangan pernah menyakiti orang lain. Itu yang selalu aku sampein. Aku nggak apa-apa nggak bisa dibikin bahagia misalkan sama mbaknya gitu kan, sama kakaknya. Mbak nggak apa-apa nggak bisa ngebahagiain aku, tapi setidaknya mbaknya jangan nyakitin aku gitu. Karena tidak ada kewajiban untuk membahagiakan seseorang, tapi ada kewajiban untuk tidak menyakiti seseorang. Gitu teman-teman. Keren tuh buat apa sobat barbar. Nah ini ada pertanyaan nih Bang Will dari postingan IG sebelumnya dari @mutiahanum09_ itu dia tanya gimana sih caranya seorang editor bisa memilih untuk menjadi seorang penulis bestseller, karena dia termotivasi nih untuk apa namanya membuat buku seperti buku bestsellernya Bang Will. Terus tadi tujuan membuka produk lokal Fishbar tadi udah disebutin sih ya. Kemudian kenapa makna judul bukunya selalu dikasih dalam kurung N? Kayak seniman kan dalam kurungnya ada N. Terus pemimpin belakangnya selalu ada N. Mungkin bisa cerita nih Bang Will. Karena bagiku N itu adalah tambahan ya. Kayak N tuh selalu menarik lah. Misalkan kita kalau ada buku tabungan atau buku undangan, kertas undangan gitu, pasti di bawah pasti ada NB, notes gitu kan. Yes, betul. Jadi menurutku hidup tuh harus selalu bertambah dan hidup tuh kadang membingungkan gitu. Dalam kurung itu kalau pendapatku itu artinya membingungkan. Kayak membingungkan dalam artian pemimpi dalam kurung N. Itu pasti orang bingung, ini orang maunya pemimpin atau pemimpi sih? Atau pemimpi, yes, betul. Ya, tapi tanpa kita sadari, ketika kita menjadi pemimpi, insya Allah kita bakal jadi pemimpin, gitu teman-teman semua. Apapun mimpi kita, kalau kita bisa wujudin, kita bisa laksanain, kita bisa usahain, insya Allah bakal terwujud kalau kita yakin. Nah, pesan dariku buat teman-teman semua yang punya mimpi, gini teman-teman. Jangan pernah ragu kalau mimpi kalian itu bakal gagal atau bakal maju. Tapi yakinlah, ketika kalian nantinya gagal dalam berbisnis, ketika kalian gagal dalam berusaha, pasti ada masa di mana kalian bakal maju. Entah dalam apapun bidangnya itu. Entah dagang, entah jadi apa gitu kan. Nah, contohnya lagi seniman, dalam kurung N iman. Di situ aku ragu nih, kebingungan. Aku nih bisa dibilang mungkin seniman kali ya, karena aku menghasilkan karya gitu. Aku seniman, tapi aku mencari orang yang seiman di dalam buku itu. Seiman dalam artian bukan hanya tidak dalam agamanya aja, tapi iman kan artinya kepercayaan.
Yes. aku mencari orang-orang yang satu kepercayaan sama aku, satu keyakinan sama aku gitu. Karena banyak sekali Wildan Alamsyah ini menjalin hubungan gitu, tapi kita lama kelamaan nggak saling percaya sih, lama kelamaan kok kita nggak saling jujur sih gitu. Jadi kayak gitu sih, kebingungan aja sih sebenarnya. Kalau tapi menarik sih. Nah, ini ada yang nanya nih Bang Will, pengalaman mengendorse, gimana tipsnya untuk bisa dilirik brand. Ini kan aku lihat feed-feednya atau story-nya Bang Will ini kan banyak digandeng oleh brand-brand besar ya untuk mengendorse brand. Ini mungkin bisa cerita Bang Will pengalaman akhirnya digandeng, kemudian gimana caranya tetap menciptakan hubungan yang baik dengan brand, karena kan brand itu menjadi salah satu partner terbaiknya juga buat Bang Will ya, sebagai content creator maupun influencer. Nah, kalau tips dari aku, tetap jadi diri kita sendiri, tetap punya karakter diri kita sendiri. Jangan pernah berusaha untuk menjadi orang lain. Karena brand pasti ngeliriknya, oh si Wildan punya karakternya dia gini, gini. Cocok nih masuk untuk brand kita, gitu teman-teman. Tapi kalau kita berkarya mengikuti orang lain, terus berkarya plek ketuplek gitulah, ibaratnya sama banget, brand gak bakal ngelirik karena itu jatuhnya kan copyright gitu kan. Yes. Nah, itu gak berarti harus kreatif ya. Harus kreatif sih sebenarnya, kembali ke diri sendiri aja. Gitu. Jadi jangan pernah berusaha untuk menjadi orang lain. Nah, soal nulis nih, ini ada yang nanya juga nih Bang Will. Kirana Adisun. Gimana sih Bang Wildan awal mulanya jadi penulis? Karena di sisi lain dia juga suka nih nulis, dan teman-teman mengatakan dia juga jago nulis, tapi dia ingin termotivasi untuk bisa mengembangkan hobinya sama sesuksesnya seperti Bang Will nulis buku di Pemimpin maupun di Seniman. Nah, idenya bisa dari mana kalau nulis tuh? Aku dapat idenya dari masalah hidup sih. Oh, berarti memang dari keseharian ya ceritanya ya? Makanya aku bersyukur banget dikasih cobaan yang banyak sekali oleh Tuhan, dan ya ini hasilnya menjadi sebuah kesuksesan, menjadi sebuah karya gitu, dimana keresahan-keresahan dan masalah-masalah dalam hidupku tuh aku bisa bagikan ke semua orang-orang, dan dimana itu aku tidak hanya menceritakan masalahnya, tapi aku menceritakan solusinya juga supaya keluar dari masalah tersebut gitu. Jadi buat teman-teman, kalian punya karya tulis, entah itu idenya apa, entah itu ceritanya tentang apa, jangan pernah kayak ragu gitu dalam tulisan kalian. Tulis apa yang kalian pengen, tulis apa yang kalian mau. Jangan pernah berpikir kok tulisan gue jelek ya, kok tulisan gue ini. Jangan, biarkan orang lain yang menilai. Jangan mikir gitu dulu ya berarti ya. Jangan mikir gitu dulu. Kita nggak ada hak untuk menilai bagus atau jeleknya tulisan kita. Tapi itu adalah tugas orang lain gitu untuk menulis untuk mengkritik karya tulis kita atau karya lain. Jadi udah ya, yang penting dari diri kitanya sendiri nih, kalau kita punya tulisan atau apapun itu, kita harus yakin kalau ini tuh benar-benar bagus dan ini benar-benar kita sendiri, bukan hasil dibuat oleh orang lain, ikuti orang lain, tapi ini hasil diri kita sendiri gitu. Nantinya insya Allah kalau benar menemukan karakter kita, itu juga akan tertarik sama kita. Nah, ini bicara gagal nih Bang Will. Sepanjang berkarir, sepanjang menjalani hidup Bang Will, pernah nggak sih ngerasain gagal terus kemudian bangkit? Ini yang juga jadi pertanyaan sobat barbar yang posting di IG-nya Mix. Ya, gagalnya mah pasti pernah dong. Gak mungkin aku pernah mau gagal. Oh pernah, bilang itu yang SMA aku jualan kaos tapi nggak laku. Terus aku banyak sih gagal. Nah ininya aku tuh jarang aku nginget kegagalanku gitu, karena itu bahaya kalau menurutku. Jadi itu bagus. Kuncinya jangan diingat ya Bang Will ya. Kalau gagal jangan diingat ya. Ya ingatnya yang manis-manis aja supaya kita makin semangat. Nah banyak banget sih gagal. Banyak banget. Cuma kan kadang-kadang orang suka pesimis dan minder nih Bang Will, anak-anak muda nih ya. Kadang-kadang pesimis sama minder, diremehin tadi itu. Makanya tadi jangan hiraukan omongan orang itu tuh gimana caranya Bang Will bangun semangat gitu.
Kayak aku dulu kayak gitu, bahkan di seniman pun aku tulis kayak gitu. Dulu aku diremehin sama orang gara-gara nulis puisi, diremehin sama teman-temanku sendiri, sama teman sekelas. Ya, kok cowok, kok lu suka banget nulis puisi, kok lebay banget sih. Aku menciptakan puisi yang berbeda dari orang lain gitu. Karena ini tidak terlalu melankolis, tidak terlalu mellow. Karena puisiku nih sarkastik gitu, agak-agak kasar, sindiran yang agak kasar. Nah, gimana caranya ngerubah rasa minder itu? Ya aku yakin kalau suatu saat karya tulisku ini bakal dibaca sama orang banyak gitu. Jadi jangan pernah takut nih kayak, atau jangan pernah minder untuk ngasih puisi-puisi atau karya tulis lain ke teman-teman kita atau ke lingkungan sekitar kita. Jadi kayak ya udah, aku pun seniman pun gitu. Buku-buku yang lain pun gitu. Aku ngasih ke teman, coba deh baca buku gue. Dan mereka pun, aku benar-benar suruh jujur, coba jujur, udah puisi mana yang menurut lo nggak banget, puisi mana yang menurut lo bagus banget gitu. Jadi dari situ ketika nantinya dia mengkritik, dia kan sebagai orang awam ya, dan nantinya mereka mengkritik kita, di situ jadi banyak pelajaran baru untuk kita. Oh, berarti gue kurangnya di sini nih, berarti gue lebihnya di sini gitu. Nih saya tertarik ini nih Bang Wil, the movie-nya buku pemimpin. Ini progresnya udah sejauh mana nih? Kapan sih rencananya? Jadi penasaran juga pengen nonton. Progresnya tinggal syuting aja sih, karena kan masih masa-masa kayak gini kan. Pandemi ya? Transisi, soalnya ada beberapa pemerannya juga yang dari luar kota. Gitu. Ini Bang Wil sendiri yang meranin nanti atau? Oh, saya tidak tahu itu. Jawabannya. Nggak boleh dikasih bocoran ya? Nggak boleh. Yang jelas nggak boleh ya? Pemeran-pemeran yang keren gitu, yang sesuai lah sama karakter-karakter temanku gitu. Betul. Udah nggak sabaran sih. Tapi rencananya tahun ini atau tahun depan Bang Wil? Kira-kira akan ditayangkan di bioskop? Liburan tahun ini lah. Liburan tahun ini ya berarti. Oh, berarti hampir 80% udah itu ya, selesai ya Bang Wil ya? Tinggal selesai. Oke, ditunggu loh. Beneran ininya karya movie-nya. Rencananya akan terbit buku baru lagi Bang Wil? Oh, itu setelah pemimpinan seniman? Ada nantinya. Tapi akan kita ada ya? belum. Dan itu aku menceritakan semua tentang kegagalanku, semua tentang kesuksesanku, tips-tipsnya. Tapi aku sendiri belum bilang diriku sukses sih. Bilang aku udah sukses, ya udah aku tulis. Aku bingung nih di sini, kok gue sukses sih? Bagi diri gue, kok gue belum sukses? Oke. Ya emang Karena, boleh puas dulu Bang Wil. Kalau puas nanti nggak maju. Iya betul. Jadi memang harus nggak puas ya, harus nggak puas. Jadi termotivasi untuk tetap. Betul. Kita harus survive ke banyak tempat teman-teman, dan nantinya juga bakal banyak bisnis baru dan Alamsyah juga. Oke, ya. Menarik banget nih Bang Wil pembicaraan kita. Cuman sayangnya dibatasi waktu. Tapi sebelum kita tutup program Real Story ini, mungkin Bang Wil bisa kasih speech dan motivasi ini, soalnya banyak banget yang minta motivasi dari Bang Wil nih untuk teman-teman milenial, Gen Z dan Gen Y untuk bisa sesukses Bang Wil. Monggo Bang Wil. Oke teman-teman semua, jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kalian adalah diri kalian. Tapi merasalah kalian adalah diri kalian. Kalian bukan orang lain teman-teman. Kalian adalah diri kalian sendiri. Tiap makhluk itu mempunyai kelebihan masing. Jadi buat teman-teman semua, jangan patah semangat dalam menjalani apapun, dalam menjalani hidup, dalam menjalani yakinlah suatu saat kalian bakal sukses, dan jangan lupa juga dibarengi dengan doa, karena nantinya usaha tanpa itu sama aja bohong teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk santunan, berbagi, selalu ingat orang tua, karena di balik orang yang sukses pasti orang tua yang sangat doakan. Oke, termasuk Bang Wil juga, di balik sukses Bang Wil ada orang tua dan keluarga ya Bang Wil ya? Ada orang tua. Terima kasih Bang Wil, sehat, sukses buat Fisbarnya, sukses juga buat the movie-nya nanti, sukses buat buku-bukunya ke depan, dan sukses menjadi influencer dan
memotivasi anak muda di Indonesia untuk bisa berkarya dan sesukses Bang Will. Terima kasih Bang Will atas waktunya. Next, kita jangan kapok ya Bang Will ya untuk diundang lagi barangkali untuk cerita tentang perkembangan bisnisnya Fishbar ke depan ya Bang Will ya. Siap, siap. Ya, terima kasih Bang Will. Selamat sore, sukses selalu ya. Juga Kak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sahabat Mix. Itu tadi obrolan kita dengan Wildan Alamsyah. Dan akan ada 4 penanya terbaik yang akan kami umumkan di IG-nya Majalah Mix @majalah_mixmarcom. Nanti tunggu dilihat. Nanti juga akan ada resumenya, resume dari hasil obrolan Mix dengan Wildan Alamsyah. Dan kemudian bisa dicek di IG-nya Mix dan juga di www.mix.co.id. Nanti akan kita share resumenya dan kita juga akan share hasil IG TV-nya. Nah, untuk volume 4 berikutnya, jangan lupa akan ada narasumber yang tidak kalah menariknya. Beliau adalah Rika Lestari, Head of Korkom Taman Impian Jaya Ancol. Nanti kita akan ngobrol tentang komunikasi new normal di kawasan wisata. Dan terakhir, saya tutup dengan kalimat yang sangat cantik. Ini juga saya ambil dari bukunya Wildan Alamsyah. Tuhan tidak pernah membatasi mimpimu, tapi Tuhan membatasi langkahmu untuk mundur. Selamat sore, salam sehat, sampai ketemu lagi di Brand Story Volume 4. Terima kasih.